Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Arif Yulianto, guru kelas 6 SD Negeri 1 Selatri Banjarnegara, peserta program induksi guru pemula atau PIGP Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. Pada hari ini, Kamis 18 November tahun 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka program induksi guru pemula Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Adapun praktik pembelajaran yang akan saya lakukan adalah praktik mengajar kelas 6, tema 5, subtema 1, pembelajaran ketiga. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, mari kita simak video berikut ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini, Pak Arif minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau? Baik, Feni, silakan dipimpin dari tempat duduk saja untuk memimpin teman-temannya berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Silakan, Mbak Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Terima kasih Feni yang sudah memimpin doa teman-temannya. Semoga dengan doa pembelajaran pada hari ini kita diberikan kelancaran tanpa suatu halangan apapun dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Pak Arif akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan untuk tunjuk jari seperti biasa, ya. Satu. Wahyu. Feni. Fitri. Ade. Tasya. Syafi. Tanvi. Novi. Oh. Alhamdulillah. Jadi 8 anak hari ini berangkat semua ya. Itu tandanya kalian dalam keadaan sehat. Untuk itu, untuk mewujudkan rasa syukur kita karena Allah telah memberikan kesehatan pada kita, mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih kalian sudah tetap semangat walaupun musim pandemi seperti ini, kalian tetap semangat untuk berangkat ke sekolah ya. Pak Arif selalu berpesan agar kalian senantiasa menjaga protokoler kesehatan. Ya, sebelum masuk ke sekolah silahkan kalian cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa menggunakan masker. Kemudian di dalam kelas kalian tetap harus menjaga jarak. Dan kemudian selama musim pandemi ini jangan jajan di kantin terlebih dahulu. Silakan nanti setelah pelajaran selesai kalian langsung pulang ke rumah masing-masing supaya kalian tidak terpapar virus COVID-19. Baik, hari ini untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar tentang tema 5, wirausaha, kemudian subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 3. Ya, hari ini kita akan belajar ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu tandanya kita cinta terhadap tanah air kita, ya. Perwujudan sebagai perwujudan rasa cinta tanah air kita, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya. Ketika kalian sudah siap, silakan kalian keluarkan buku tema 5 dan buku tulis silakan keluarkan, kemudian taruh di atas meja kalian. Ya, sudah siap semua ya? Pada hari ini untuk pembelajaran tema 5 subtema 1 pembelajaran 3, kita akan belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama tentang ilmu pengetahuan alam, kemudian yang kedua adalah tentang bahasa Indonesia. Untuk IPA, KD yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama adalah mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD yang kedua, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kemudian untuk bahasa Indonesia, ada 2 KD juga. Yang pertama adalah mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Kemudian yang kedua, mengisi teks formulir. Nanti kalian akan praktik mengisi formulir pendaftaran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet, peserta didik dapat menemukan minimal 3 benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan sifat kemagnetan dengan jelas dan sesuai. Yang ketiga, dengan penugasan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan percobaan tentang sifat kemagnetan dengan sistematis. Jadi nanti kalian membuat laporan hasil pengamatan. Kemudian yang keempat, dengan melihat video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir dengan tepat. Kemudian yang kelima, melalui penugasan secara individu, peserta didik dapat mengisi contoh formulir pendaftaran dengan benar dan sistematis. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ya, langsung saja kita akan masuk ke bagian awal ya. Jadi Pak Arif mau bertanya kepada kalian. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah belajar tentang magnet ya. Ada yang masih ingat tentang pengertian magnet? Tunjuk jari silakan. Ya, Feni. Magnet dapat menarik benda-benda di benda tertentu. Magnet itu pengertiannya ya, benar enggak? Kurang lengkapnya gini. Magnet adalah besi atau baja ya, bahan yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Betul sekali. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang jenis-jenis magnet. Coba Mas Wahyu, jenis-jenis magnet yang pertama apa? Magnet jarum, betul. Apalagi Mbak Ade? Magnet U, betul. Mbak Fitri, apalagi? Magnet batang, ya, itu adalah jenis-jenis magnet. Ada magnet U, ada magnet jarum, ada magnet batang. Kemudian magnet yang sering dipakai di kompas, biasanya magnet apa? Magnet jarum. Jadi kalian masih ingat ya tentang pembelajaran yang kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Kalian bisa lihat ke depan. Ya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar magnet batang ya. Ada gambar magnet batang, ada pensil, ada paku, ada pulpen, ada peniti, ada penjepit kertas, dan ada kertas ya. Nah, kira-kira ini nanti kita akan melakukan percobaan tentang ini, tapi sebelum percobaan kita laksanakan, kalian boleh mengira-ngira, kita membuat hipotesis terlebih dahulu. Kira-kira dari benda-benda ini, apakah semua benda ini dapat ditarik oleh magnet? Tidak. Ya? Tidak ya? Tidak atau bisa? Tidak ya? Tidak ya. Karena apa? Ini ada pertanyaan. Apakah benda-benda tersebut dapat ditarik oleh magnet? Tidak ya? Jadi ada yang bisa dan ada yang tidak bisa. Kemarin kita juga sudah belajar. Untuk benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet namanya benda apa? Benda apa? Magnetis. Kemudian benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet namanya benda non-magnetis. Ya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat magnet. Ya, apakah kalian sudah siap?
Pak Arif akan membagi kalian bahan ajar dulu dan LKPD. Tapi sebelum Pak Arif membagi ini Pak Arif tadi sudah bagi kalian 2 kelompok ya. Karena kita 8 peserta didik, jadi ada 2 kelompok. Yang ini saya namakan kelompok kutub utara, ya. Dan yang ini adalah kelompok kutub selatan, gitu ya. Siap ya? Jadi nanti kalian akan bekerja berdiskusi secara kelompok untuk percobaan tentang sifat-sifat magnet. Siap? Ya. Ini ada bahan ajar, Pak Arif bagikan satu persatu. Kemudian ada LKPD. Ini LKPD 1 nanti untuk diskusi kelompok. Silakan kalian baca bahan ajar dan LKPD yang sudah Pak Arif bagikan. Kemudian ini ada alat untuk praktikum nanti ya. Jadi nggak usah dibuka dulu. Nanti kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Silakan kalian buka LKPD lembar kerja ini yang seperti ini. Silakan ya, silakan kalian buka. Kalian ikuti petunjuk, di situ ada petunjuk, ada langkah-langkah, silakan kalian baca. Kemudian nanti kalian boleh melakukan percobaan. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Secara kelompok, silakan ya. Tetap menjaga jarak. Baik, sudah dibaca ya petunjuknya ya. Jadi silakan itu di depan kalian ada satu perangkat ya. Ini ada satu perangkat untuk melakukan percobaan. Di sini ada sepasang magnet. Kemudian ada benda-benda sesuai dengan LKPD itu ya. Nah, di situ sudah ada seperti itu ya. LKPD ini sama dengan yang ada di layar ya. Silakan kalian praktikkan secara bersama-sama. Kira-kira benda-benda apa saja yang dapat ditarik dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian nanti kalian berikan tanda centang ya. Kalian berikan tanda centang. Silakan boleh langsung dilakukan. Boleh dilakukan ya, boleh dibuka ini. Ya. Silakan langsung dibuktikan. Kemudian nanti salah satu mengisi ketika sudah dilakukan percobaan, ditarik centang atau yang tidak ditarik dicentang sesuai dengan hasil pekerjaan kalian. Silakan dimulai Mbak. Silakan dicoba, diajukan salah itu Mbak. Di atasnya. Tarik enggak? Ya, silakan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama melakukan percobaan. Semuanya terlibat. Jadi jangan hanya 1-2 orang yang aktif, tapi semuanya harus aktif. Ada yang menulis, ada yang mempraktikkan, jadi nanti cepat selesainya. Coba Mas Wahyu gantian, coba biar semuanya mengalami, coba. Sini berdiri nggak apa-apa? Berdiri sini. Lakukan percobaan, ya coba. Ini dilakukan percobaan coba. Kertas dipakai magnet bisa nggak coba? Magnetnya taruh di atas kertas, magnetnya diambil. Bebas, bebas. Ya. Oh ya. Ya, coba silakan diisi. Coba jarum semuanya dicoba. Nah, bisa? Ya, kalau bisa berarti yang dicentang yang dapat ditarik. Apabila tidak bisa, ya, yang dicentang yang tidak dapat. Nempel nggak? Nah, semuanya seperti itu. Semuanya ya, coba paku, pensil. Ya. Bagi yang sudah langsung ke membuat laporan hasil pengamatan. Yang sudah di halaman berikutnya itu ada laporan hasil pengamatan. Ya, silakan yang sudah langsung membuat laporan hasil pengamatan. Ya, silakan diisi. Tujuannya apa itu sudah ada di LKPD, kalian tinggal menyalin saja untuk tujuan, langkah-langkah, alat dan bahan. Ya, silakan kalian isi. Ya, nanti kalian menuliskan tujuan di sini, kemudian langkah-langkah, kemudian alat dan bahan, kemudian hasil percobaan. Yuk, silakan ditulis. Ya, cepat selesai. Dicoret aja, kalau salah dicoret aja. Cepat. Oke, baik anak-anak, sudah selesai semua percobaannya? Ya, kalian sudah mengisi laporan hasil pengamatannya semua ya? Baik, hari ini Pak Arif meminta tolong untuk kelompok kutub utara untuk maju salah satu membacakan hasil percobaannya ya. Kemudian nanti kelompok kutub selatan membacakan kesimpulannya. Jadi nanti perwakilan dari kalian maju untuk membacakan hasil percobaan dan membacakan kesimpulan. Untuk kelompok kutub utara silakan maju salah satu, siapa yang mau mewakili? Yuk, siapa? Yuk, Mbak Tasya maju ke depan. Maju ke depan, dibaca. Ya, yang keras ya. Dibaca. Silakan. Lainnya memperhatikan ya. Nanti kalau ada yang berbeda bisa ya. Nah, hasil percobaan itu. Yang keras. Peniti isi setelah penjepit kertas, kutub senaman jika didekatkan akan tolak-menolak, kutub tidak senaman jika didekatkan akan tarik-menarik. Benda-benda yang dapat ditarik magnet adalah peniti, penjepit kertas, paku, isi staples. Benda-benda yang
Yang tidak dapat ditarik magnet adalah plastik, kertas, pulpen, pensil. Ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Oh, karena sudah berani tampil di depan mewakili kelompok kutub utara. Sekarang giliran kelompok kutub selatan membacakan kesimpulan. Silakan maju bacakan yang keras. Teman-teman yang lain dengarkan ya. Nanti kalau ada yang salah atau berbeda boleh kalian tanggapi. Ya, bacakan. Magnet memiliki sifat antara lain sebagai berikut. Ya. 1. Magnet memiliki daya tarik. 2. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 3. Kutub senama jika didekatkan akan saling tolak menolak. 4. Kutub tidak senama jika didekatkan akan saling tarik menarik. 5. Magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu. 6. Magnet dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Sudah? Baik. Terima kasih Mbak Novi, silakan kembali. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Novi yang sudah mewakili kelompok kutub selatan. Ya. Baik, hari ini kalian sudah mencoba sendiri melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Tadi kalian sudah menarik kertas, menarik pensil, menarik peniti ya. Dan ternyata kalian tahu jadinya ya, benda-benda mana saja yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalian tadi juga sudah berhasil menyimpulkan tentang sifat-sifat magnet, dan Pak Arif rasa kalian sudah benar dalam menyimpulkan. Ini untuk penekanan saja. Pak Arif akan memberikan kepada kalian ya. Nah, ini sifat-sifat magnet ya yang tadi kalian lakukan percobaan. Pertama ini tadi. Ya. Magnet memiliki sifat-sifat tertentu yang akan kita pelajari tadi ya, sudah. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh magnet? Nah, ini. Pertama tadi, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan ya. Jadi setiap magnet pasti ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Biasanya untuk kutub utara dilambangkan dengan huruf U dan selatan huruf S. Untuk bahasa Inggris juga bisa North dan South, N sama S. Tapi untuk bahasa Indonesia U dan S seperti ini. Kemudian nih yang kedua, berdasarkan hasil percobaan kalian tadi ya. Tadi sudah melakukan percobaan ya. Kutub senama jika didekatkan akan menolak. Jadi kutub utara jika didekatkan kutub utara dia nggak mau menempel. Dia akan selalu menolak, tidak mau menempel. Jadi seperti ada anginnya ya. Kemudian yang ketiga, kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Utara dan selatan jika didekatkan pasti akan menempel. Kemudian yang keempat, magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Seperti tadi hasil percobaan kalian sudah kalian presentasikan, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Tadi berdasarkan hasil percobaan kalian, yang dapat ditarik oleh magnet adalah apa aja? Paku, peniti, penjepit kertas, isi staples. Yang tidak dapat ditarik magnet apa tadi? Kertas, pulpen, pensil, satu lagi plastik. Ya, betul sekali. Jadi magnet hanya dapat menarik benda dari bahan-bahan tertentu, khususnya yang terbuat dari besi dan baja. Nah, kemudian yang 5, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kalian tadi juga sudah melakukan percobaan ini, di mana ada magnet, kemudian ada kertas, dan ada magnet ditarik tetap bisa menempel. Ya, itu artinya magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang magnet, tentang sifat-sifat magnet? Ada pertanyaan? Jika ada silakan bertanya. Tidak ada? Sudah jelas semua? Yakin sudah jelas semua? Ya. Baik, sebelum untuk melanjutkan pelajaran seterusnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita setelah ini akan masuk ke materi berikutnya. Nah, ternyata setelah mengetahui sifat-sifat magnet, kalian jangan lupa bahwa magnet itu biasanya terbuat dari besi atau baja. Nah, ternyata di ASEAN itu juga ada negara-negara penghasil baja. Ya, tahu nggak negara penghasil baja terbesar yang ada di ASEAN? Ya, ada Vietnam, ada Malaysia, dan juga Indonesia, termasuk negara penghasil baja terbesar di ASEAN. Nah, selain penghasil baja, ternyata di ASEAN juga ada klub sahabat pena anggota ASEAN. Ya. Apakah itu klub sahabat pena anggota ASEAN? Apakah kalian ingin mendaftar? Ya, ini ya. Ya.
Di ASEAN selain banyak negara penghasil baja, ternyata di ASEAN juga terdapat klub sahabat pena untuk siswa di seluruh ASEAN. Apakah kalian masih ingat syarat untuk mendaftar ke sebuah lembaga atau komunitas? Biasanya mengisi apa? Nah, formulir seperti ini ya. Nah, ini ada klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN. Jika kalian ingin bergabung kepada klub itu yang beranggotakan siswa-siswa dari negara-negara anggota ASEAN, kalian bisa mengisi formulir ini. Ya, nanti di LKPD 2 ada materi tentang ini. Di bahan ajar juga sudah ada. Nanti kalian mengisi latihan mengisi klub-klub sahabat pena. Tapi sebelum kalian mempraktikkan cara mengisi formulir dengan benar, coba kita lihat video terlebih dahulu ya. Ini adalah video tentang cara mengisi formulir. Kalian bisa saksikan semuanya. Ya. Nah, ini adalah petunjuk pengisian formulir dan ini formulir. Silakan perhatikan. Nah, petunjuknya apa? Oh, istilah formulir menggunakan nama lengkap. Istilah formulir menggunakan huruf besar. Nah, di formulir itu ada petunjuk pengisian, ada juga tidak ada petunjuknya, hanya berupa isian saja. Ini data alamat sekolah dan tujuan menjadi anggota. Untuk pengisian data pada formulir. Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video tentang petunjuk pengisian formulir ya. Nah, setelah ini Pak Arif akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian isi tentang pengisian formulir pendaftaran sahabat pena. Silakan, di sini sudah ada petunjuknya. Silakan kalian isi sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Diisi sesuai dengan petunjuk yang ada, kemudian ditulis dengan tulisan yang rapi supaya bisa terbaca. Kemudian Pak Arif ingatkan jangan lupa untuk mengisikan kode pos nanti, dan untuk tempat lahir kalian isikan nama kabupaten ya. Jadi yang lahir di Selatri, yang lahir di Paweden atau Telaga Lele, silakan kalian isikan Banjarnegara tanggal berapa. Jangan Telaga Lele tapi Banjarnegara, tanggal berapa. Gitu ya. Maka akan bagikan satu persatu, silakan kalian isikan. Silakan satu persatu, silakan kalian baca petunjuknya dulu, jangan lupa dibacakan petunjuknya dulu, jangan lupa ya. Silakan dibaca petunjuknya, kemudian setelah selesai membaca petunjuk kalian langsung isikan saja. Silakan langsung kalian isikan saja ya. Ikuti petunjuk yang ada, jangan lupa disuruh mengisi menggunakan huruf apa, ikuti, jangan sampai terlewatkan. Sudah selesai semua? Sudah? Baik, kalau sudah selesai coba maju ke depan untuk membacakan. Siapa? Dibaca yang keras supaya didengarkan oleh teman-temannya. Yang lainnya memperhatikan Feni membacakan formulir yang telah diisi. Ayo, lainnya mendengarkan. Coba Wahyu, dengarkan Feni mau membacakan hasil formulir yang sudah diisi. Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6, alamat rumah Paweden, kode pos 53 alamat HP 085801213723, asal sekolah SD Negeri 1 Selatri, hobi membaca, cita-cita jadi guru, tujuan anggota untuk menjadi sahabat atau untuk menjadi teman. Oh ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Feni yang sudah berhasil mengisikan. Ya. Kemudian Fitri dibacakan di depan, silakan. Yang jelas, jangan cepat-cepat. Ada 2 kebangsaan Indonesia, jenis kelamin perempuan, kelas 6, asal sekolah Jalan Selatri, hobi membaca, cita-cita gagal muda menjadi anggota supaya punya teman. Oke, ya terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Fitri yang sudah berani tampil di depan. Ya, baik. Nah, kalian sudah praktik sendiri mengisi formulir. Sudah bisa berarti ya? Sekarang sudah bisa mengisi formulir ya? Jika besok kalian mau mendaftar ke SMP, pasti besok kalian juga akan mengisi formulir pendaftaran. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir? Sebagai petunjuk pengisian bagi si pengisi formulir. Jadi supaya
orang yang mengisi formulir tidak bingung, suruh mengisi apa saja. Jadi ada petunjuk pengisian formulir. Seperti tadi contohnya disuruh mengisi menggunakan huruf kapital. Berarti kalian harus mengikuti. Kalian harus mengisi dengan huruf kapital atau huruf besar supaya mudah terbaca. Kemudian yang kedua, coba kita tanya jawab ini ya. Berdasarkan tadi yang sudah kalian isi, yang kedua. Kira-kira apa saja informasi penting yang harus dituliskan pada formulir? Biasanya yang harus diisi di formulir apa yang pertama? Nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir, apa lagi? Kode pos, kemudian alamat sekolah ya. Kemudian tujuan. Ya, jangan lupa tujuannya. Tujuan kalian mengisi formulir apa? Ditulis juga. Juga biasanya ada disuruh tanda tangan di bawahnya, tapi tadi di contoh itu tidak ada ya. Ketika disuruh memberikan tanda tangan, kalian juga harus tanda tangan. Nah, ini menuliskan identitas diri secara lengkap ya. Jadi ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi, mungkin cita-cita dan seterusnya. Itu adalah identitas diri secara lengkap. Jangan lupa untuk tempat lahir kalian isikan nama kabupaten. Yang tinggal di Selatri dan lahirnya di Selatri berarti jangan mengisi Selatri, tetapi Banjarnegara sesuai dengan akte kelahiran kalian. Kemudian menuliskan tujuan mengikuti atau mendaftar suatu kegiatan. Tadi sudah ya. Tadi Mbak Feni sama Mbak Fitri menuliskan tujuan ingin mendaftar anggota sahabat pena itu karena ingin memiliki banyak teman di negara anggota ASEAN. Luar biasa. Jika kalian nanti sudah memiliki komunitas, itu akan sangat memudahkan kalian. Kemudian ini menyantumkan tanda tangan dan nama terang. Kalau ini ada yang mengharuskan, ada yang tidak. Kemudian tanya selanjutnya, mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Itu supaya alamat mudah ditemukan. Jadi kalau kalian mengisi formulir alamatnya dengan lengkap, apabila ada kesalahan pengisian formulir, pihak penyelenggara atau panitia akan memudahkan dalam menghubungi kalian. Orang nyasar ya. Nah, sudah ya. Jadi kita hari ini sudah belajar tentang apa? Magnet dan formulir ya. Tentu itu nanti akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian ya. Kalian jadi tahu benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalian juga menjadi tahu tentang sifat magnet. Kemudian formulir, tadi kita juga sudah belajar tentang petunjuk pengisian formulir. Besok ketika kalian sudah lulus kelas 6 dan mau mendaftar ke SMP, kan sudah tidak bingung kalau disuruh mengisi formulir pendaftaran. Kalian juga tidak bingung, semisal besok dapat PIP, semisal mendapat PIP, kalian disuruh mengisi formulir pendaftaran nasabah bank penyalur PIP. Kalian juga sudah tidak bingung seperti itu. Ya. Jadi pembelajaran pada hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Tentu kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi besok semisal ada orang tua kalian meminta tolong kalian untuk membantu mengisi formulir pajak kendaraan atau apa, kalian sudah bisa karena kalian tadi sudah mempraktikkan ya, mempraktikkan pengisian formulir. Yo, supaya semangat, kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita tetap semangat. Pembelajaran kita pada hari ini sangat luar biasa. Kalian aktif dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada hari ini, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa tunjuk jari? Coba. Ya, Feni, apa kira-kira? Oh iya, salah satu sifat magnet ya. Kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak. Ada lagi siapa? Coba. Ya, Fitri. Ya, kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik. Ada lagi kira-kira? Siapa lagi, Jong? Ya, Mbak Tasya. Apa? Ya. Oh iya, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda-benda tertentu. Tadi menembus kertas bisa ya, tetap ada gaya magnetnya ya. Ya, jadi 3 itu. Kemudian masih ada lagi nggak kira-kira?
Ya, Fitri lagi. Oh iya, magnet dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Tadi bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Betul sekali. Kemudian, tadi sudah magnet, kemudian tentang formulir. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari kita belajar tentang formulir? Apa kira-kira? Kita harus mengisi formulir sesuai dengan petunjuknya. Betul sekali. Jadi pada saat kita mengisi formulir apapun, kita harus mengisi sesuai dengan petunjuk pengisian formulir ya. Betul sekali, tadi kalian sudah pintar dalam menyimpulkan. Ini Pak Ari sudah merangkum juga. Ini berdasarkan tadi kalian menjawab ya. Ini kesimpulannya ya. Sifat-sifat magnet yang pertama. Ini juga menjawab tujuan pembelajaran awal tadi ya. Tujuannya tentang sifat-sifat kemagnetan. Magnet memiliki dua kutub, jangan lupa, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf U dan S. Kemudian kutub senama jika didekatkan akan menolak, seperti tadi yang dijawab oleh Feni. Kutub tidak senama jika didekatkan akan tarik menarik, seperti tadi jawaban Fitri. Kemudian magnet dapat menarik barang dari bahan-bahan tertentu, ya, seperti jawabannya Fitri. Kemudian yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda-benda tertentu sesuai dengan jawabannya Pak Tasya. Betul sekali. Kemudian untuk petunjuk pengisian formulir, kesimpulannya ini tadi benar. Petunjuk pengisian formulir digunakan sebagai petunjuk pengisian bagi si pengisi formulir supaya tidak bingung. Kemudian informasi penting yang harus dituliskan pada formulir yaitu ada identitas diri, ada tujuannya, kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita perlu menuliskan alamat secara lengkap agar orang lain mudah dalam mencari alamat kita. Itu kira-kira kesimpulan yang kita peroleh ya, kesimpulan yang kita peroleh pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, kesimpulan ini kalian ingat. Jadi semisal besok ada pertanyaan tentang magnet, tentang petunjuk pengisian formulir, kalian masih ingat ya. Nanti dirangkum, ditulis, kemudian dipelajari lagi di rumah ya. Sebelum pembelajaran ini selesai, Pak Arif akan membagikan soal evaluasi untuk kalian. Soal evaluasi untuk kalian untuk mengukur keberhasilan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan nanti dikerjakan secara individu, dikerjakan sendiri. Semua buku ditutup. Yuk, semua buku ditutup, dimasukkan ke dalam laci atau ke dalam tas. Yuk. Ya, kumpulkan. Sudah semua buku dimasukkan. Semua buku dimasukkan. Ini ada soal evaluasi, ada soal pilihan ganda dan soal isian. Silakan kalian isi. Sudah selesai semua ya Nana ya? Sudah selesai semua ya? Sudah, baik. Silakan dikumpulkan. Pak Arif ambil hasil pekerjaan kalian. Terima kasih kalian sudah mengisi soal evaluasi secara individu. Ini nanti akan mengukur keberhasilan kalian dalam belajar hari ini. Ya. Sebelum kita akhiri, ya, ada tugas untuk kalian, ada PR tentang formulir. Jadi tadi kita sudah mengisi formulir secara cetak ya. Tapi dengan seiring berjalannya apa ya, waktu, perkembangan zaman yang serba modern ya, ternyata di aplikasi Google Form itu juga bisa mengisi formulir. Ya. Nanti tugas kalian di rumah, ya, tugas kalian di rumah adalah mengisi link Google Form yang sudah Pak Arif buat. Nanti tautan alamat atau linknya Pak Arif kirimkan via WA. Ya, silakan nanti setelah pulang sampai rumah kalian buka grup WA. Mungkin apabila ada HP-nya yang dibawa oleh orang tua bekerja, nanti setelah orang tua pulang ke rumah boleh membuka HP, kemudian buka grup kelas 6. Nanti akan ada tugas untuk PR kalian, yaitu mengisi formulir dalam aplikasi Google Form. Itu tentang formulir pendaftaran anggota ekstrakurikuler tenis meja. Silakan caranya sama, cuma nanti kalian mengisinya melalui HP. Kalau tadi kalian mengisi menulis, kalau ini kalian hanya mengisi melalui HP, mengetik seperti biasa. Ya, seperti kalian WA-an. Jadi mengisi melalui link yang tersedia. Linknya sudah Pak Arif kirimkan melalui grup WA kelas 6. Jangan lupa dikerjakan ya. Nanti Pak Arif akan tahu siapa yang sudah mengisi dan siapa yang belum mengisi. Ya.
Kemudian untuk pembelajaran esok hari, silakan kalian persiapkan diri di rumah nanti setelah mengerjakan tugas ini untuk mempersiapkan pembelajaran untuk besok pagi, yaitu pembelajaran tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-4, melanjutkan pembelajaran hari ini. Kiranya untuk pembelajaran ini Pak Arif cukupkan. Tadi selama proses pembelajaran Pak Arif sudah menilai tingkat keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran, dan Pak Arif sudah merekap. Ternyata siswa yang paling aktif untuk pembelajaran pada hari ini adalah Mbak Feni. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Feni. Silakan maju ke depan. Pak Arif akan memberikan hadiah untuk Mbak Feni berupa pulpen, ya, supaya bisa digunakan untuk belajar pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Seperti biasanya, besok juga ketika ada siswa yang aktif dalam pembelajaran, Pak Arif akan memberikan apresiasi, entah itu pulpen, entah itu alat tulis, atau mungkin besok Pak Arif berikan kuota untuk kalian pembelajaran di rumah, seperti itu. Silakan Mbak Feni, bisa duduk kembali. Tetap pertahankan Mbak Feni ya, besok harus tetap aktif lagi, dan teman-teman yang lain juga harus lebih aktif lagi, supaya besok bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Masih semangat ya, meskipun sudah selesai. Mari kita tutup ya dengan sekali lagi tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk mengakhiri kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita, ajaran agama Islam. Jangan lupa seperti tadi ya. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw haqqi wa tawassaw bis-sabr. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan semangat, dengan aktif ya. Pak Arif akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan karena ini masih musim pandemi. Kalian harus tetap menaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di rumah, atau mungkin di lingkungan tempat kalian tinggal, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, jangan lupa ya. Sekian pembelajaran dari Pak Arif, kurang lebihnya mohon maaf. Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk memberikan sedikit komentar kaitannya dengan Pak Arif selaku guru, yaitu SDN 1 Selatri yang telah melaksanakan PIGP ya. Saya selaku kepala sekolah SDN 1 Selatri, Kecamatan Karangobar, mengucapkan terima kasih yaitu kepada Pak Arif Yudianto yang telah melaksanakan PIGP atau pembelajaran ya, terusnya yaitu anak-anak SDN 1 Selatri. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini nanti akan lebih maju dan mudah-mudahan menjadi manfaat bagi anak-anak khususnya di SDN 1 Selatri. Apa yang telah dilaksanakan oleh Pak Arif semoga nanti lancar, tidak ada kendala begitu. Saya kira mungkin hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Pak Arif selaku guru SDN 1 Selatri. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.